Haleluya. Salam saudara-saudara, jangan lupa like, subscribe, dan bantu pelayanan penginjilan untuk seluruh dunia. Dan harus kita telanjangi semua ajaran gua gelap. Oleh karena itu, saya akan berbicara terus apa bedanya Alkitab dengan kitab mereka. Dan kenapa saya harus berbicara begini? Pentingnya bahwa menyelamatkan manusia, jiwa, raga, seluruhnya itu sampai kepada hidup kekal nanti. Nah, ini lagi yang membuat saya video dari mereka. Baik, kita dengarkan ya. Jin yang dicintai oleh Rasulullah. Pada masa Rasulullah, hiduplah jin bernama Muhbar bin Ahbar. Ia telah beriman kepada Allah sejak zaman Nabi Nuh. Suatu hari, Muhbar melihat istrinya menangis. Setelah diselidiki, ternyata ia menangis karena jin bernama Musfir menghina Rasulullah bersama kaum Quraisy. Marah atas perlakuan Musfir, Muhbar pun mengejarnya hingga ke Bukit Safa dan Marwah. Di sana ia akhirnya menghabisi Musfir. Keesokan harinya, Muhbar menceritakan kejadian ini kepada Rasulullah. Sebagai bentuk kesetiaannya, ia kemudian masuk ke dalam berhala Hubal dan menyatakan bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Pengakuan ini membuat kaum Quraisy sangat marah. Dalam amarah mereka bahkan menghancurkan berhala-berhala mereka sendiri. Karena keberaniannya, Rasulullah pun memberi Muhbar nama baru, yaitu Abdullah bin Abhar. Inilah sosok jin yang dicintai oleh Abdullah bin Ahbar adalah jin yang paling dicintai oleh Muhammad. Jin yang paling dihormati oleh beliau adalah Abdullah bin Muhbar. Dia pintar sekali. Nah, ada cerita lain bagaimana beliau itu mempunyai keledai. Keledai ini luar biasa, bisa ngomong, bisa berbicara, dan bisa diutus untuk bertemu dengan sahabat beliau. Nanti akan saya tambahkan cerita itu karena cerita keledai berbicara itu sangat digemari oleh anak-anak di Arab. Di Indonesia malulah belum diceritakan. Nah, baru kali ini. Ayat-ayat bualan inilah yang harus saya bongkar terus, bualan beliau di mana dia mendapat wahyu. Misalnya surat ke-72 ayat 1 sampai 14. 72 itu surat Al-Jin. Tetapi saya disclaimer dulu bahwa Alkitab tidak ada urusan dengan makhluk-makhluk, setan, jin, iblis kayak begitu. Tidak berhubungan dengan orang-orang yang benar. Dan tidak ada jin yang beriman, tidak ada iblis yang masuk surga. Semuanya, apalagi dikatakan jin masuk Islam. Itu kan iman mereka. Ayat 1 sampai 14, katakanlah Muhammad telah diwahyukan kepadamu bahwasanya telah mendengarkan sekumpulan jin, lalu mereka berkata, sesungguhnya kami telah mendengarkan Quran yang menakjubkan, petunjuk kepada jalan yang benar, kami beriman kepadanya, dan kami sekali-kali tidak akan mempersekutukan seorang pun dengan Tuhan kami, dan bahwasanya maha tinggi kebesaran Tuhan kami. Dia tidak beristri dan tidak pula beranak. Ini omongan jin loh, saudara-saudara. Omongan jin. Dan bahwasanya orang-orang yang kurang akal daripada kami telah mengatakan melampaui batas terhadap Allah, dan sesungguhnya kami mengira bahwa manusia dan jin sekali-kali tidak akan mengatakan perkataan yang dusta terhadap Allah. Dan bahwasanya ada beberapa orang laki-laki di antara manusia yang meminta perlindungan kepada beberapa jin, maka jin-jin itu menambah bagi mereka dosa dan kesalahan. Dan seterusnya ayat. Sekali lagi, Alkitab tidak pernah mengatakan jin ataupun makhluk halus apapun percaya kepada Tuhan.
artinya bisa berkawan dengan seorang manusia, ataupun dikatakan di dalam Quran itu diutus oleh Tuhan untuk menipu manusia. Jadi Allah katanya mengutus jin, setan-setan itu untuk menyesatkan banyak manusia. Misalnya ayat 8 juga. Dan sesungguhnya kami telah mencoba mengetahui rahasia langit, maka kami menempatkannya penuh dengan penjagaan yang kuat dan panah-panah api. Dan sesungguhnya kami dahulu dapat menduduki beberapa tempat di langit untuk mendengarkan berita-berita. Tetapi barang siapa yang dengarkan, tentu akan menjumpai panah api untuk mengintai dan membakarnya. Saudara-saudara, cerita konyol seperti ini, kalau anak kecil waktu itu, waktu belum ada internet, dulu paling seru cerita teman-teman dan guru ngaji saya. Sesungguhnya kami tidak mengetahui adanya penjagaan itu apakah keburukan yang dikehendaki orang-orang di bumi, ataukah Tuhan menghendaki kebaikan bagi mereka. Dan sesungguhnya di antara kami ada orang-orang yang saleh, dan di antara kami ada pula yang demikian halnya, adalah kami menempuh jalan yang berbeda-beda. Saudara, sekali lagi, Alkitab mengatakan bahwa semua jin, tidak ada yang Islam, setan, pasti masuk neraka semuanya. Oke, saudara-saudara, ini patut untuk saya sampaikan untuk menjadi video-video singkat saya ke depan ini, paling panjang juga 15 menit, untuk membuat mereka ini bergetar. Karena apa? Itu semua dongeng-dongeng belaka. Nah, dongeng-dongeng inilah yang akan saya lawan agar saudara-saudaraku semuanya hati-hati untuk mengikuti ajaran-ajaran palsu, simpulan-simpulan sesat yang menyesatkan. Terima kasih saudara-saudaraku. Tuhan pasti baik kepada kita semua dan juga kepada Anda, agar share video-video saya, bagikan kepada handai tolan untuk mereka supaya jangan asal ngomong tentang din, tentang agama. Tuhan Yesus memberkati.